Jumlah pondok yang berhasil kami distribusikan yaitu 502 pondok sebanyak 92 ton. Itu alhamdulillah sangat-sangat membantu buat kami tim distribusi gitu kan Ilham. Tidak akan berhasil tanpa bantuan dari teman-teman Paskas yang lain gitu. Memang harus bersinergi dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau misalkan dikerjakan secara asal-asalan dan dikerjakan secara amburadul, maka hasilnya pun tidak akan baik. Dimana istirahatnya pun kalau menurut saya dari bulan ke bulan itu hanya kurang dari 1 minggu lah. Dengan harapan tim leader menjadi verifikasi filter terdepan. Waktu itu teman-teman ketika digejar terus banyak yang sakit, banyak yang tumbang, dan teman-teman juga manusia ya, bukan butuh istirahat, robot gitu. Jadi butuh istirahat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ajay, kumaha damang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah, Kang Ilham. Alhamdulillah baik, Kang Ilham. Kali ini tim multimedia mau buat konten namanya Cerita Paskas. Cerita Paskas ini jadi menceritakan pengalaman-pengalaman para pasukan amal soleh, khususnya di saat distribusi beras ke pondok-pondok atau rumah yatim atau binaan juga. Nah, boleh diperkenalkan diri dulu, Kang Ajay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fajar Saiful Anwar. Teman-teman biasa dipanggil saya itu Ajay. Perkenalkan, nama saya Ganjar, biasa dipanggil Ganjar. Kebetulan saya di sini di Infak Beras diamanahin sebagai wakil kepala gudang mewakili Kang Ajay. Saya bertugas di sini bertanggung jawab di program distribusi beras. Nah, di sini saya juga ditunjuk sebagai kepala gudang. Tugas saya yaitu bertanggung jawab untuk mendistribusikan beras ke pondok-pondok binaan Gerakan 14 Bandung, menentukan pondok binaan, serta menyediakan ketersediaan beras untuk distribusi selanjutnya, dan mengevaluasi kinerja teman-teman serta memonitoring kinerja dari tim distribusi beras. Dan pada akhirnya nanti saya juga yang akan membuat laporan distribusi beras tiap serinya gitu. Untuk job desk-nya karena lebih ke database, jadi memastikan pondok-pondok yang jadi binaan Gerakan 14 Bandung di semua wilayah itu datanya lengkap, dari verifikasi datanya, kelengkapan pondoknya, termasuk sampai teknis gimana beras itu nyampe ke pondok gitu. Untuk di seri terakhir ini, di seri ke-49, jumlah pondok yang berhasil kami distribusikan yaitu 502 pondok sebanyak 92 ton, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, serta teman-teman Paskas dan relawan-relawan lainnya di luar sana juga ikut membantu juga kelancaran distribusi di seri ke-49 ini. 92 ton ya? 92 ton. Untuk verifikasinya sendiri gimana tuh Kang tahapannya? Untuk mengajukan misalnya ya? Oke. Bagaimana untuk Kang teknis? Itu ya, untuk pondok-pondok yang baru mungkin ya, untuk pondok yang baru, karena untuk mulai seri terakhir ini, seri 49 ini, kita ada pola baru dengan adanya tim distribusi dan ada tim leader masing-masing area. Jadi untuk pengajuan pondok-pondok baru dengan pola yang sekarang ini, kita diserahkan kepada masing-masing tim leader. Jadi bila mana misalkan Kang Ilham ngajuin pondok baru di area Bandung Barat, jadi nggak langsung ke gudang, nggak langsung ke infak beras, misalnya nggak langsung ke admin, tapi melalui tim leader dulu, dengan harapan tim leader menjadi verifikasi filter terdepan untuk memastikan bahwa pondok ini layak untuk kita beri beras untuk tiap bulannya, seperti itu. Untuk sistem atau pola distribusi ya, kita memakai sistem yang baru, karena untuk distribusi pada saat ini tidak bisa memakai pola yang lama. Untuk proses tersebut kami diadakannya tim leader di tiap wilayah masing-masing. Di sini ada 7 tim leader, di mana tim leader ini bertanggung jawab
kepada wakil kepala gudang serta kepala gudang terkait dengan laporannya, terkait dengan temuan-temuan yang ada di lapangan, serta bertanggung jawab juga di wilayahnya masing-masing supaya beras itu sampai dengan baik kepada pondok binaan Gerakan Infak Beras Bandung. Alhamdulillah sekarang ini GB Bandung ini kita seperti tadi Kang Ajay udah cerita, membina kurang lebih sekitar 502 pondok yang tersebar di Bandung dan sekitarnya. Kita sekarang bagi beberapa wilayah, beberapa area dengan tim leader masing-masing area. Tim leader itu kita bagi beberapa wilayah. Ada tim leader Barat mencakupi KBB, Kabupaten Bandung Barat, yaitu dengan tim leadernya Kang Kurnia. Terus ada juga area Cimahi, itu ada tim leadernya itu Kang Eka. Nanti satu lagi ada tim leadernya untuk area Kota Bandung itu Kang Rizal. Terus ada tim leader untuk area Selatan itu Kang Nur sama Kang Wawan. Untuk area Timur nanti ada Kang Hilman. Untuk area luar kota itu ada nanti Kang Andri yang jadi tim leadernya itu. Nah, mereka juga dibantu oleh teman-teman semua yang ada di Paskas. Jadi tidak akan berhasil tanpa bantuan dari teman-teman Paskas yang lain gitu. Memang harus bersinergi. Memang harus bersinergi dengan teman-teman yang lain. Untuk jadwal pendistribusian biasanya per tanggal berapa Kang Ajay untuk tiap bulan? Nah, saya juga mau menginformasikan kepada teman-teman semua yang ingin distribusi. Di sini kami sudah menetapkan standar operasional untuk pola distribusi sekarang. Kenapa? Karena alangkah baiknya jika tugas ini, amanah ini dikerjakan secara profesional. Kenapa? Karena di sini pondok binaan kami itu sudah cukup lumayan banyak. Jadi kalau misalkan dikerjakan secara asal-asalan dan dikerjakan secara amburadul, maka hasilnya pun tidak akan baik. Oleh karena itu, kami di sini membuat pola distribusi secara teratur, secara profesional, di mana jika ingin teman-teman yang ada di Paskas serta di kota, orang tua asuh atau relawan lainnya ingin distribusi, silahkan menghubungi tim leadernya masing-masing. Untuk teknisnya, jadi kami itu distribusi dimulai tanggal 2 tiap bulannya. Tanggal 2. Nah, untuk target sendiri selesai tanggal 24 untuk semua pondok. Untuk semua pondok. Tapi alhamdulillah di seri ke-49 ini kita selesai tanggal 16. Berarti sekitar 2 minggu lebih dikit ya. 14 hari. 14 hari ya. Kan dari tanggal 2 ke 16 ya? 14 hari 2 minggu. Itu juga tentu bukan kita yang hebat, tapi karena Allah yang memudahkan urusan kita, dan juga teman-teman Paskas yang bergerak yang ada di luar sana juga sangat spiritnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Untuk armada sendiri, untuk mengcover seluruh area yang tadi disebutin itu, armada yang benar-benar ready dan emang bisa dipergunakan apa saja itu, kita ada mobil dan motor ya tentunya. Untuk mobil sendiri kita ada 3 kendaraan yang jadi biasa kita gunakan operasional tiap bulan. 1 Triton, 1 Luxio, dan 1 ada yang alhamdulillah kita dapat wakaf mobil Grand Max 1. Nah, untuk motornya sendiri kita itu ada 3 kendaraan, ada 3 unit untuk digunakan untuk survei dan untuk digunakan juga untuk distribusi juga gitu kan. Gitu. Dan kita juga teman-teman yang di sini di gudang, saya ucapkan terima kasih banyak karena mereka itu luar biasa, dimana istirahatnya pun kalau menurut saya dari bulan ke bulan itu hanya kurang dari 1 minggu lah untuk mereka bisa recovery itu, bisa istirahat itu. Kenapa? Karena di sini kalau misalkan kita selesai tanggal 24, tanggal 25 itu beras dari supplier, beras dari supplier itu datang. Tanggal 25, 26, 27 itu pun kalau misalkan nggak ada datang berarti itu waktu istirahat. Berarti kalau misalkan kita selesai di bawah tanggal 24, contoh sekarang tanggal 16 selesai. Nah, kembali ke tanggal 25 itu ada jeda waktu 9 hariannya. Nah, itu waktu istirahat kita. Kalau kendala sih pasti ya, karena makin banyaknya amanah disampaikan ke kita, makin banyaknya pondok binaan kita juga otomatis membutuhkan banyak armada dan membutuhkan banyak SDM juga. Khusus untuk armada
kita kendalanya di saat pada saat masuk periode pendistribusian itu otomatis kan kita disebar gitu, apalagi sekarang ada tim di masing-masing wilayah gitu. Jadi kadang-kalanya ketika pondok ini butuh, pondok yang lain juga butuh, karena kita terbatas atau nggak sedang digunakan. Nah disitulah mungkin kita harus pintar-pintar mengatur jadwal, mengatur temponya gitu. Alhamdulillahnya kita juga menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain atau enggak paskas di luar sana yang jadi relawan, ada yang mewakafkan manfaatnya atau enggak meminjamkan untuk distribusi. Itu alhamdulillah sangat-sangat membantu buat kami tim distribusi gitu Kang Ilham. Kita pergunakan dengan baik. Kenapa? Karena ya kita juga butuh refreshing. Pertama itu, kedua kita juga di sini ada urusan-urusan lain di luar sana, dan tentunya teman-teman di sini juga ada yang bekerja di luar, dan kalau misalkan ada yang berumah tangga tentunya ngurusi rumah tangga gitu. Dan apalagi kalau misalkan kita fokus di sini, mungkin kita fokusnya ke beras, tapi kalau misalkan teman-teman di sini selesai distribusinya tanggal 24, tentu digeder lanjut lagi ke seri selanjutnya, mau nggak mau gitu. Dan kita selalu menentukan satu hari di mana satu hari itu dipakai untuk bukan foya-foya ya, bukan kita refreshing lah ya. Ya refreshing lah. Jadi refreshing itu untuk satu hari lah kita menentukan. Kenapa? Karena ya teman-teman juga butuh liburan. Ya, betul. Karena waktu itu teman-teman ketika digedar terus banyak yang sakit, banyak yang tumbang, dan teman-teman juga manusia ya, bukan butuh istirahat, robot gitu. Jadi butuh istirahat intinya mah gitu. Yeah. Gitu kan Ilham. Oke, baik. Berarti untuk teman-teman semuanya yang mau distribusi harus menghubungi kepada leader-leader tiap wilayah. Ya betul. Oke, berarti saya mohon izin untuk mewawancarai tim leadernya masing-masing wilayah ya Kang? Ya, boleh. Matur nuwun pisan Kang Ganjar Ya. untuk waktunya, untuk penjelasannya. Sama-sama. Bagaimana cara mengajukan pondok, Betul. kemudian penjelasan 7 wilayah tadi. Betul. Terus ada berapa armada sekarang. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Mudah-mudahan Kang. amal solehnya diterima sama Allah. Amin, Menjadi amin ya Allah. Dan juga menjadi pengukur dosa di masa lalu dan Amin. menjadi pengajarnya buat orang tua kita semua. Amin. Amin. Atur nuhun Kang Ajay. Sami-sami, Kang Ilham. Mengganggu waktunya. Ya. Atur nuhun pisan. Semoga Allah berkahi, Allah rahmati. Amin. Terima kasih atur nuhun sekali lagi. Sama-sama, Kang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All 3, 2, 1, go! Close the door! Waktu dulu tuh sebelum kesini saya kadang-kadang pulang kerja ngojek gitu, nyambilin ngojek. Nah pikir-pikir capek juga gitu, uang emang dapat tapi keberkahan itu nggak ada gitu. Setelah di gerakan ini saya dapat keberkahan yang nggak ternilai harganya.